Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini aku mau bikin review singkat, santai-santai aja, sebuah versus kedua handphone yang sama-sama cantik sih kalau buat aku. Yaitu Vivo V21 dan Mi 11 Lite. Nah, kedua handphone ini tuh buat aku sama-sama cantik ya. Dia sama-sama tipis dan dia juga sama-sama ringan. Dan dikeluarkannya sih hampir barengan ya, mirip-mirip waktunya, selisih beberapa minggu aja. Mungkin ada beberapa orang yang bingung, khususnya cewek ya, pingin ambil Vivo V21 5G atau Mi 11 Lite. Karena kedua HP ini tuh sama-sama cantik dan agak memiliki letak desain yang sama. Nah, kalau kita komparasi antara kedua handphone ini ya, kalau dilihat dari layarnya sama-sama AMOLED, dia juga sama-sama tipis, tapi lebih tipis dan lebih ringan Mi 11 Lite. Emang HP-nya Xiaomi yang Mi 11 Lite ini udah gak kayak bikinan Xiaomi, udah kayak handphone merek lain gitu. Si Mi 11 Lite emang ringan banget dan enak untuk dibawa kemana-mana. Tapi walaupun Vivo V21 5G lebih berat, tapi dia tetap pas aja di genggaman. Jadi bukan bilang Vivo V21 yang terlalu berat, tapi bilangnya Mi 11 Lite aja yang terlalu ringan, terlalu ringkas dan terlalu nyaman aja sih. Kalau kita lihat dari atas bisa dilihat ada IR blaster, terus ada lubang mic. Kalau di Mi 11 Lite ini ada IR blaster, terus di bagian samping ada tombol volume dan tombol power. Nah, kalau tombol kuncinya si Vivo V21 ada di dalam layar. Kalau di Mi 11 Lite masih menyatu dengan tombol power. Untuk bagian bawah ada speaker, ada Type-C, ada lubang mic dan SIM ejector. Dan di sini sama-sama hybrid, dan kalau dilihat dari bawahnya ini lokasinya sama banget. Dan kalau dilihat dari sisi sebelah kiri, ini sama-sama polos, gak ada apa-apa. Jadi kayaknya Mi 11 Lite ini dibuat untuk menggulingkan Vivo V21 ya, dari handphone-handphone cantik kesukaan para wanita. Nah, tapi di sini Mi 11 Lite udah memiliki stereo speaker. Kalau yang di Vivo V21 cuma mono aja. Nggak jelek sih, tapi kurang rame aja karena belum stereo. Dan untuk bagian depan, si Mi 11 Lite ini udah dilengkapi dengan punch hole di bagian kiri atas, dan itu adalah posisi yang aku suka banget daripada di tengah. Jadi nggak menu-menuhin layar. Nah, kalau Vivo V21 ini banyak orang yang komplain ya. Jadi di layarnya itu masih pakai model tetesan air, dan kameranya tentunya berada di bagian tengah. Buat aku sih oke ya, tapi buat orang-orang itu banyak yang bilang, ya ampun, 2021 masih ada model kamera kayak gini. Padahal di dalam sini ada sebuah teknologi yang enggak banyak dan hampir susah ditemukan di handphone-handphone lain, yaitu optical image stabilisasi. Di mana di sini perekaman kamera depannya bisa sangat stabil bahkan di resolusi 4K. 4K-nya cuma 30 fps aja. Sedangkan di Mi 11 Lite hanya mentok di 1080 30 fps untuk kamera depan. Untuk yang versi electronic image stabilisasinya nyala, ada juga yang 60 fps tapi goncang-goncang karena IIS-nya mati. Nah, jadi secara fungsi kameranya sebetulnya untuk kamera depan lebih bagus Vivo V21, tapi desainnya benar-benar banyak orang yang bikin komplain, sehingga desainnya lebih bagus dari Mi 11 Lite. Nah, bagaimana hasil kedua HP ini dalam hal foto dan video? Karena di belakang kamera di sini sama-sama memakai 64 megapiksel. Ya, ada electronic image stabilisasi di Mi 11 Lite, tapi ada AIS dan optical image stabilisasi di Vivo V21 5G. Nah, bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat bareng-bareng dulu.
Dan ini adalah perekaman kamera depan dengan Mi 11 Lite dan Vivo V21 5G. Jadi handphone ini di resolusi 1080 30 fps. Ini kondisi sore hari jam 4 menjelang jam 5 sore. Dan ini kondisi menghadap cahaya. Cahayanya ada di depan. Kalau membelakangi cahaya seperti ini. Nah, di sini kelihatan kalau si Vivo lebih maksimal kalau nampilin wajah ya. Ini masih PPKM juga, jadi agak sepi. Untuk kestabilannya seperti ini ya. Dan inilah perekaman kamera belakang dengan Mi 11 Lite dan Vivo V21 5G di resolusi 4K. Di sini seharusnya kestabilannya mati semua. Cuma di Vivo 21 ada sedikit penolong, yaitu optical image stabilisasinya. Seperti ini kestabilannya. Untuk warna bisa teman-teman lihat sendiri which one better, yang mana yang lebih oke, yang mana yang lebih bagus. Ini masih sepi banget ini. Jadi masih PPKM. Yang ada sih cuma orang-orang yang olahraga aja ya. Enak banget malah. Serasa kayak di luar negeri. Dan sekarang perekaman 1080 30 fps dengan lensa wide. Di sini malah yang lebih wide malah kelihatan si itu ya, si Xiaomi ya, Mi 11 Lite ya, daripada Vivo V21. Ada fokusnya enggak? Jadi seperti ini hasil perekaman lensa wide di 1080 30 fps. Mentok ini settingannya, nggak bisa dinaikin lagi. Jadi segitu aja komparasi video dan foto di kondisi sore hari seperti ini. Ini perekaman lensa wide yang aku balik buat simulasi kalau mau vlogging. Jadi gitu aja ya. Nggak bisa lihat hasilnya. Harus di komputer dulu. Nah, begitulah hasil foto dan videonya. Bagaimana? Suka yang mana nih teman-teman? Komen aja di bawah ya. Tapi ini emang khas banget ya, tone color dan tone foto videonya dari Vivo dan dari Xiaomi. Kalau Xiaomi ini sangat gonjreng banget ya. Kalau si Vivo ini natural banget. Jadi terserah kalian mau suka yang natural atau agak dinaikin warna dan saturasinya. Menurutku kedua HP ini sama-sama bagus. Tinggal pilihan selera masing-masing aja. Terus bagaimana dengan performa game? Untuk performa game, Mi 11 Lite dengan baterainya 4250 mAh. Sedangkan Vivo V21 ada di 4000 mAh. Dan kedua iPhone ini sama-sama memiliki 33 watt fast charging. Untuk Mobile Legends di settingan Ultra, selama bermain 17 menit, Mi 11 Lite menghabiskan baterai 7%. Sedangkan Mobile Legends di settingan High pada Vivo, bermain 21 menit menghabiskan baterai 5% aja. Untuk PUBG di Mi 11 Lite, settingan HD High 10 menit bermain berkurang 3% aja. Sedangkan untuk Vivo, PUBG di settingan HD High 10 menit berkurang 1% aja. Untuk Genshin Impact, Mi 11 Lite bermain di settingan low 30 fps selama 30 menit, baterai berkurang 16%. Sedangkan Vivo V21 di settingan medium Genshin Impact 30 menit berkurang 9% aja. Nah, untuk performa game sendiri, Mi 11 Lite ini udah memakai Snapdragon 732G dan Vivo V21 udah memakai Dimensity 800, yang artinya ini 5G dan ini masih 4G. Sebetulnya performanya secara skor AnTuTu hampir mirip, tapi masih tinggian si Vivo V21 5G dengan Dimensity 800. Cuma masalahnya di Mi 11 Lite ini kayaknya Xiaomi masih belum bisa memberikan sebuah handphone yang suhunya itu nggak terlalu panas ketika digunakan untuk hal-hal berat seperti ngegame. Ya mungkin ini karena handphonenya terlalu tipis dan terlalu ringan mungkin ya. Jadi untuk manajemen suhunya agak susah. Untuk yang Vivo V21 ini sangat bagus sekali dari performa, stabil dan juga adem.
Jadi untuk kalian yang suka ngegame, aku lebih menyarankan Vivo V21 5G. Tapi kedua HP ini memiliki harga yang sangat berbeda. Untuk varian tertingginya ini ada di harga 5 jutaan. Sedangkan untuk varian terendahnya ini ada di harga 4 jutaan atau 4 juta lebih dikit lah. 4 juta kurang atau lebih. Jadi emang kedua HP ini tuh terlalu jauh untuk di-compare ya, nggak bisa disamakan. Tapi kalau kita melihat seri luar negeri, untuk Mi 11 Lite ada juga kok yang versi 5G. Cuma aku rasa hasilnya nggak akan terlalu berubah gimana-gimana. Apalagi ketika kalian lihat review dari luar negeri, Mi 11 Lite versi 5G masih mengalami problema panas ketika memainkan game-game berat. Padahal Snapdragon-nya udah bagus banget, 780 yang AnTuTu-nya juga tinggi. Tapi kalau masalah keadem-ademan masih ke Vivo V21 5G. Ya, HP ini masih banyak ya kekurangan dan kelebihan dari kedua handphone ini. Jadi kalian harus bisa menimbang plus minusnya masing-masing. Kalau di Vivo V21 sebetulnya sih nyaman kalau dipakai. Apalagi ada fitur bisa ngopi NFC yang sangat aku suka sekali karena membantu ketika mau ke kantor atau buka pintu rumah yang udah pakai sistem NFC. Ini sangat membantu banget. Nah, sedangkan Mi 11 Lite ini sangat nyaman banget digunakan sehari-hari karena ringannya tuh loh, ringannya minta ampun. Bahkan sama iPhone 12 mini itu masih kerasa lebih ringan Mi 11 Lite, padahal secara gram masih lebih berat Mi 11 Lite. Mungkin karena dia bodinya agak lebar ya. Nah, kalau kekurangannya dari Vivo V21 5G ini mungkin ada di bagian desain kamera depan. Banyak orang yang nggak suka dengan desain kamera depan tetesan air di tahun 2021. Banyak orang yang mengabaikan fungsi daripada OIS yang ada di depan, karena ini spesial banget. Bikin kalian ngevlogging di malam hari yang tanpa cahaya cukup, itu bisa sangat stabil dan tanpa jitter. Ini kerennya. Tapi ya, namanya orang juga punya selera masing-masing ya. Tapi banyak orang yang menganggap itu sebagai sebuah kekurangan. Padahal desainnya menurutku bagus banget ini. Dust Blue, bukan Sunset Dazzle ya, tapi Dust Blue. Kekurangannya lagi juga dia cuma mono speaker, dimana para saingannya yang udah lebih murah udah main double stereo speaker. Ini adalah salah satu kekurangannya lagi. Dan untuk Mi 11 Lite ini walaupun dia sangat ringan dan nyaman dipakai, sayangnya ketika bermain game ini masih suhunya masih kurang bisa dikontrol. Jadi untuk Mi 11 Lite walaupun dia mumpunin, dia nggak terlalu cocok jika mau kalian jadikan HP buat gaming. Kecuali kalau gaming yang enteng-enteng aja ya. Bukan game-game berat kayak Mobile Legends, PUBG, apalagi Genshin Impact. Jadi segitu aja perbandingan kedua HP ini. Kalian lebih suka yang mana? Mi 11 Lite atau Vivo V21 5G? Komen di bawah ya. Dan sekian aja review singkat iseng-iseng ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Bye! Dah ya?